Yes. Wah. Yes, selanjutnya ada Nadira Adnan. Sama cantiknya ya. Selanjutnya kita panggilkan ada Randy Harvey. Yes. Kevin Zufri. Yes. Rizky Bilar. Oh, belum datang. Oke. Kita panggilkan ini ada salah satu pengisi soundtrack dari film Gasco juga. Ada Mas Gugun dari Gugun and the Blues Shelter. Nah, ini dia. Selanjutnya kita panggilkan produser kita yang sangat luar biasa. Ada Mas Johan Syah Jemberan. Dan juga ada Mas Reza PH. Mana Mas Reza? Hai. Ya, ini masih ada cast yang sudah datang? Sudah cukup semua ya? Mas Dimas. Nah, mana nih Mas Dimas Surya Putra nih? Oke, selanjutnya Sika. Sudah semua? Oke, Mas Deki. Mana? Ibu Jeki, ya ampun, ya boleh masuk. Nah, sudah semua? Sudah komplit? Full team? Oke, sudah sebagai apa di filmnya gitu ya. Mungkin satu persatu boleh dipersilakan mikrofonnya. Ya, biar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Rangga Azab terlebih dahulu. Siap, boleh dikenalkan dari ujung dulu katanya, dari ujung dulu. Nah, yuk. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Rangga Azov. Saya berperan sebagai Aaron di sini. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Nadira Adnan. Saya berperan sebagai Josephine di film Gaskoy. Halo, saya Randy Harvey, berperan sebagai Brahma. Halo, saya Kevin Zufri, berperan sebagai Charles. Oke. Halo, saya Gugun, saya mengisi soundtrack di film Gascoy. Baik. Halo, saya Reza, saya tukang bikin kopi di lokasi yang ngelayanin teman-teman ini. Hai, selamat sore semua. Saya Jiki Kizia. Saya di sini berperan sebagai mamanya Aaron. Oke, oh mama muda ya. Halo, selamat sore semuanya. Saya Dimas. Saya di sini sebagai Gamal. Also, saya di sini sebagai EP juga untuk film ini. Oke. Halo semuanya, saya dengan Johan Sajungkan. Saya salah satu ya dari 3 produser dari film Gascoy. Baik. Dan kayaknya saya juga minta maaf karena Derby nggak bisa datang. Cukup appreciate ketika Derby nawarin film ini ke saya karena dari hati nggak ada tuh yang lokasinya sebanyak ini. Lokasinya kebayang kan, dari Jakarta keliling Jawa sampai ke Bali gitu. Dan wow, budgetnya pasti gede banget, saya bilang gitu. Dan gimana untuk membuat film ini sangat menarik. Dari hati itu ilang filmnya kan dari hati ya. Jadi saya suka banget dengan skripnya awal karena tentang persahabatan. Film kita nggak jauh-jauh dari persahabatan. Kalau kalian cari history dari hati, catatan akhir kuliah itu juga tentang persahabatan. Terus Coklat Chance juga tentang persahabatan juga. Terus Love Ribbon apalagi tentang anak band, tentang persahabatan juga. Dan sekarang kita ada Gascoy yang ada 4 orang yang mau touring dan ini persahabatannya kuat banget. Oke. Aduh. Jadi bisa aja. Mungkin Mas Reza ingin menambahkan, Mas Reza, selain bikin kopi tadi. Anak motor. Oh iya, anak motor. Sebenarnya nih film udah produksi udah lumayan lama ya. Cuman setelah Derby nawarin ke kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang film dan yang berbau motor kita suka gitu. Oke. Dan udah lama juga ya motor ya, film yang nggak ada yang berbau motor tuh
Sudah lama banget. Terakhir tuh Tarik Jabrik ya. Oh yes. Yang tentang persahabatan, motoran. Nah, akhirnya kita beresin di film gitu sama-sama. Berarti apa? Alhamdulillah ya. Setelah berjuang sama Pak Jo, bolak-balik akhirnya tayang. Akhirnya tayang Ya. ya. Nah tadi kan, Dan tayang di pandemi itu yang luar biasanya gitu. oke. Nah tadi kan sempat di-mention nih, sebenarnya udah lama banget dibuatnya filmnya. Nah boleh dikasih bocoran dong, waktu itu pertama kali mulai produksi filmnya ini kapan? Nah, kalau kita produksi sih kayaknya udah 2017 ya. sampai 2019. 2 tahun berarti? Ya, itu lah. Terakhir tuh kita masih kopret-kopret di editing tuh 2019 tuh. Oke. Masih seru-seruan di editing, masak ini, bongkar ini. Awalnya sih pengen 2020 ya. Udah dapet tayang, cuman pandemiknya lagi tinggi PSBB-nya kan mundur. Manggilnya Aaron aja apa Rangga aja nih? Aaron aja. Aaron aja. Oke, biar rekan-rekan media enak gitu ya ketiknya ya. Mungkin bisa diceritain awal mulanya akhirnya bisa main film ini tuh gimana? Oke, awal mulanya gara-gara kita emang udah sahabatan sebelumnya sih. Dari saya sendiri, dari Randy, dari Kevin Zufri dan Derby Romero pun. Jadi saya sebelumnya sempat ada satu produksi juga sama Derby. Yes. Dan dia tuh ngajak saya untuk membuat motor. Bayangin orang yang benar-benar nggak tahu motor, diajak buat motor. Saya belum menarik itu, maksudnya belum tertarik untuk main motor kan. Oke. Nah akhirnya dia ngasih skrip, Zof ini cobain deh baca, menurut lu suka nggak gitu. Akhirnya oke. Nah sisi menariknya gini, pas saya bawa dari Jakarta sampai ke Garut, oke, maksudnya nggak ada sesuatu yang menarik. Naik motor tuh cuma ya udah naik motor aja. Tapi sampai di Garut, ada jembatan di Garut di situ. Saya naik motor, kita riding sambil take. Pas sambil take itu nggak tahu kenapa pas ngeliat kiri kanan tuh udara sejuk, terus hijau, tenang. Di situ tiba-tiba saya teriak, "Biar sumpah, abis ini gue bakal bikin motor." Gitu. Karena saya suka itu dan akhirnya gue ngerasa kayak, oh segini ya ternyata orang riding itu ya? jadi senangnya di situ. Dan akhirnya udah setelah dari film ini akhirnya saya sendiri bikin motor. Wah. Itu tempat dari. Kasih bocoran dong motor apa? Ada deh. Ada deh. Penasaran juga nih rekan-rekan media. Nah, kalau misalnya dari Kak Nadira sendiri nih atau Josephine. Ya. Josephine, gimana awal mulanya akhirnya bisa oke mau deh gue main film ini gitu. Jadi sebenarnya mainly aku mau ikut serta dalam project ini adalah karena Derby. Karena Derby Karena ya? Derby, Oke. karena emang aku selalu melihat dia sebagai seorang sosok yang very inspirational. Terus dia pas dia bilang dia akan direct film ini, dia ngajak ayo dir, karena aku juga di sini ikut serta dalam productionnya juga. Aku sangat interesting karena storyline-nya yang menurut aku nggak seperti biasanya kayak film-film lain biasanya. It's very interesting. Aku suka banget konsep film ini. Terus ya itu sih alasannya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah ini selanjutnya Kak Cie, boleh diceritain dong semuanya para cast awal mulanya bisa bergabung, karena kan tadi udah dikasih sedikit bocoran nih sama Aaron ya kan, karena emang awalnya sahabatan, tapi kan kalau Aaron sendiri dulunya bukan anak motor ya, tapi gara-gara film ini jadi anak motor gitu kan. Nah awal mula bisa main film ini tuh gimana? Jadi tadi benar kata si Rangga, memang kan kita tuh semuanya sahabat. Iya kata si Rangga. Oh, kata si Aaron. Kata Aaron. Iya benar. Rangga siapa Ya, itu? Nggak kenal. Iya, apa Rangga? Jadi karena kita semuanya sahabatan dan semuanya juga pada saat itu lagi doyan-doyannya main motor. Wih. Termasuk sama Kevin juga ya. Kita lagi bangun motor, tiba-tiba Derby ngajakin, Ren, gue punya project nih film. Terus naik motor. Oh kemana? Kirain di Jakarta doang. Yes. Dari Jakarta kita bisa syuting sampai Bali. Itu motoran terus tuh. Dari Jakarta sampai Bali. Nggak One pakai take gitu? mobil. Oh, enggak. Ya, makanya kan nanya kan, serius syutingnya bawa kameranya gimana? Enggak, tetap tetap. buat syuting doang. Ya udah akhirnya wah menarik juga nih, belum pernah kan syuting, belum pernah juga riding sejauh itu. Terus akhirnya karena memang ceritanya bagus
dan memang apa ya, krunya juga tahu nih, tim produksinya memang orang-orang yang luar biasa hebat. Apalagi Derby waktu itu lagi merintis dan film pertamanya oke. Dia yang ngedirect, wah kapan lagi nih didirect sama teman sendiri kan. Jadi nggak takut kalau dimarahin, kita marahin balik gitu. Dinyolotin nyolot balik gitu ya. Oh enggak dong. Jadi akhirnya ya udah memutuskan, oke lah kita coba, kita support teman kita untuk berkarya, kita berkarya bareng-bareng, dan akhirnya ya bergabung lah di film ini. Oke, mungkin juga anak motor ya kan. Nah, kalau Josephine sendiri nih, sebelumnya anak motor juga? Apa cewek knalpot? Oh bukan cewek knalpot ya, yang cepot-cepot itu bukan ya? Sebenarnya Josephine di sini sosoknya adalah pendampingnya Aaron. Jadi karena mungkin Aaron ingin bebas dan pergi bermotoran dengan sahabat-sahabatnya, Josephine pun support gitu. Oke, jadi emang awalnya emang di film kan emang kita sama-sama kita lihat ya, jadi Josephine itu kan emang hanya mensupport gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya dari Aslinya, aslinya gitu maksudnya. aku nggak bisa naik motor. Nah berarti ada tantangan tersendiri dong ya kan, nggak bisa naik motor, terus tiba-tiba harus naik motor, terus gitu kan shootnya kan emang touring gitu ceritanya. Nah itu gimana tuh, ada sedikit apa Jadi, gitu adrenalin? Mungkin kalian harus nonton dulu untuk lihat Josephine kayak gimana gitu. Ya. Josephine ngapain ya? Apakah Josephine ada atau cuman ganti ban atau beneran naik motor, kita kan nggak tahu. Jadi kalian harus nonton tanggal 3 Juni. Kendala atau kesan-kesan selama, apalagi kan main filmnya nih sama temen-temen sendiri gitu kan, emang yang biasanya nongkrong bareng terus tiba-tiba emang harus serius, harus beradu acting sama temen sendiri yang tadinya mungkin di tongkrongan ceng-cengan ya kan. Nah sekarang ya mungkin ada pada saat proses pembuatan filmnya itu, adakah kesan-kesan yang menarik atau pengennya ketawa mulu gitu ngelihat pada saat beradu acting? Kalau kesan-kesan menarik hampir semua menarik sih. Terus kalau untuk lucu paling di set sih emang sama Charles. Kenapa kita tuh agak susah untuk serius kalau udah satu scene bareng sama Charles ya. Karena emang kita udah tahu di luar tuh emang lucu kan orangnya. Sebenarnya bukan lucu sih, lebih ke gemesin sih. Sangeng gitu. Lebih ke gemesin nih orangnya. Jadi kalau misalnya di set ditambah lagi dengan karakter dia juga yang gemes di sana, jadi kita kepancing ketawa gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang nggak kelihatan kan, Derby itu kan sering banget yang scene-nya itu running ya, dalam arti kayak satu take shot tuh udah sampai habis. Kalau misalnya agak patah-patah tuh kadang-kadang kita ketawa nggak kuat gitu. Terus untuk kendala sih sebenarnya kendala fisik sih, karena di situ kan emang benar-benar kita perjalanan tuh. Perjalanan yang harus kita bisa istirahat, kita harus take. Tapi yang paling gue salut di sini adalah Derby sih. Derby yang sangat-sangat gue salutin, karena gue pernah sempat juga tadi interview cerita waktu di Dieng itu Derby itu lagi sakit, bener kan, lagi sakit. Terus dia sempat tidur sebentar, nah akhirnya bangun lagi untuk take pagi-pagi ya kalau salah. Paginya itu jam 3 atau jam 2, dan dia masih bisa sebagai leader, dia masih bisa. Makanya gue salut banget sama dia. Makanya gue harus belajar banyak juga sama dia. Jadi kalau misalnya bersin dikit nggak mau syuting tuh malu ya sama Derby ya? Iya, makanya. Apalagi teman lagi kan. Apalagi teman kan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Josephine, mungkin kesan-kesannya apa pada saat apalagi ini film pertama yang tentang motor-motoran? Iya, film pertama yang tentang motor. Mungkin ada kesan-kesannya nih. Banyak sih, karena aku di sini lawan main aku semuanya keren-keren banget dan membuat aku nervous, tapi mereka sangat supportive. Apalagi Derby sebagai director, dia tuh bisa banget. Kadang-kadang kan kita kalau lagi syuting mungkin ada kesulitan kayak, aduh gimana nih caranya peranin scene ini gitu ya. Dia bisa tiba-tiba berhenti sejenak untuk menjadi teman kita kembali dan kayak, gak apa-apa, nafas aja, nafas dulu, kamu harus kayak gini. Terus in a split second dia berubah lagi menjadi director. Dan menurut aku itu sangat harus kita respect dan salut banget sama Derby yang benar-benar amazing di sini. Waduh, boleh ditambahkan mungkin dari Brahma? Kalau kesan pasti sangat berkesan, selain karena sama teman-teman semuanya.
karena semangatnya sih yang luar biasa. Kita semua, Derby sakit, Aaron juga sakit, Charles sakit, sempat sakit semua ya. Sakit semua? Iya. Karena memang kondisi fisik dan kita perjalanan sangat jauh, pasti capek. Tapi karena kita itu semangatnya, memang energinya positif semua, dan yakin untuk membuat suatu karya yang bagus, dan alhamdulillah sakitnya hilang gitu aja. Aduh. Ya karena waktu itu kita sempat suntik vitamin semua ya, waktu sampai di mana, di infus vitamin. Mungkin Aaron lupa ya. Jadi karena memang udah nggak kuat semuanya di infus vitamin, ya udah akhirnya gimana nih, pada nggak enak-enakan ngelihat semuanya sakit. Tapi tadi balik lagi ke semangatnya yang luar biasa, akhirnya filmnya bisa kita selesaikan dengan baik. Awalnya siapa sih yang minta untuk lo isi dong soundtrack di Gaskoy gitu? Derby Romero. ngegas ya. 2 orang, Derby Romero sama Kevin Zufri. Oke. Itu awalnya Derby Romero. Oke, masih jawab ya. Jadi kalau Derby Romero dulu, dia nelfon, WhatsApp kalau nggak salah, dia nelfon WhatsApp. Ditawarin langsung untuk nyanyi soundtrack. Nah, gue tahu jawabannya nih, makanya gue nggak balas. Akhirnya ditelepon sama Kevin Zufri, akhirnya diangkat, Zof tolongnya, sempat agak langsung nggak jawab ya kalau nggak salah. Agak lama, akhirnya ya udah, karena gue tahu skill gue tuh apa. Gitu. Jadi daripada dipaksakan, buat apa? Gitu. Tapi Bagus banget kok. peres banget. tapi kan banyak apa ya namanya, bantuan. Nah, jadi ya udahlah, akhirnya jadi kayak Apa gitu. kalau fan? Enggak, katanya ada yang ntar ada coachnya Zof apa segala macam ya, gitu lah gitu ya. Itu ngumpulin nyalinya berapa lama tuh akhirnya? Oke deh, Aduh. gue mau deh gitu isi soundtrack. Aduh, agak lumayan lama ya kan. Karena, Itu ada bertapa dulu. iya, karena gimana ya, kita sadar sama kemampuan sendiri. Gitu. Tapi dipaksa untuk kayak gitu, jadi ya udah gitu. Karena gue mikir gitu loh, di produksi ini tuh banyak penyanyi yang nyanyi suaranya bagus. Ada Derby, ada Randy, dia vokalis. Yes. Dan ini Nadia juga, Nadira. Terus ngapain gini gue gitu loh, buat apa? Iya. Tujuannya apa gitu? Dia maluin gue gitu. Tapi enggak, karena kita sahabatan, jadi ya udahlah. Mungkin Cobain dulu Derby ya. ingin menggali potensi. Dia sebenarnya melihat potensi dari Aaron, terus akhirnya digali Apa sama yang dia. mau digali? Padahal saya udah berusaha untuk kasih kalimat-kalimat optimis, tapi tetap aja ya Iya. pesimis. Ini untuk menghindari disuruh nyanyi live. Oh gitu. Nanti ya. Oke. Jadi kalau ada disuruh nyanyi, mendingan Nadira aja. Aduh, oke siap. Nah kalau dari Josephine deh, ya, Nadira, gimana awalnya emang udah ada obrolan pada saat ditawarin main film, terus nanti lu sekalian nih jadi isi soundtrack gitu? Ada sih dari awal. Dari awal emang ada kayak nanti kamu sekalian isi soundtracknya ya, dan aku juga kayak aku emang suka nyanyi, jadi aku kayak oke gitu. Tapi awalnya tuh lagunya bukan lagu ini, dan bukan disuruh duet sama Azov. Oke. Cuman pada akhirnya tiba-tiba kayak kamu duet aja deh sama Azov. Aku kayak ya udah, aku sih oke aja. Azovnya mau nggak? Aku take duluan sih. Take Aku duluan. take vokal duluan. Emang lumayan lama sih nunggu Azov take vokal. Boleh kasih bocoran Lumayan lama berapa sih, lama? lumayan kayak dari awal kayak aku juga pasti kasih tau, aku kayak Dir ayo rekaman. Oke. Kapan nunggu Azov nih belum balas ya. ghosting kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Yes. Terus akhirnya bisa aku rekaman, dia juga beberapa hari kemudian baru rekaman. Tapi pas udah dapet hasilnya, semua orang langsung kayak Dir ada yang nemenin aku rekaman, lupa lagi namanya, Mas Aldi namanya. Dia kayak Dir udah jadi nih lagunya, modern nggak, lumayan loh Azov gitu. Terus aku didengar langsung kayak wow, bukan hanya bisa acting tapi bisa menyanyi gitu. Wow. Boleh wownya sekali lagi sambil menatap Aaron? Wow. Oke. Jadi kayak emang butuh push sedikit mungkin. Oke. Nah ini dari ngelihat liriknya gitu kan, untuk apa ya, dapetin chemistry-nya ini kan percintaan banget nih dari liriknya gitu kan ya. Itu gimana nih
Aaron jangan santai ya, nanti ditanya loh abis ini. Mungkin karena emang lirik dari lagu ini emang benar-benar dibuat untuk film ini. Jadi emang build chemistry-nya nggak jauh-jauh dari filmnya. Memang Yes. hubungan tentang Josephine dan juga Aaron. Jadi emang dari situ kita aku lebih tepatnya mengingat kembali perasaan Josephine kepada Aaron waktu Yes. itu. Dan juga mungkin Aaron sama kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya. Nah Aaron ini udah pertama kali disuruh nyanyi lagu cinta-cinta, ya kan? Gimana tuh? Gaskuy? Enggak, tadi ghosting katanya pertama. Iya ghosting. Biasanya emang kayak gitu. Kalau misalkan emang nggak itu kabur aja lah kayak gitu. Oh kabur aja ya? Tapi akhirnya mau dong. Jadi gimana pertanyaannya? Akhirnya bisa mau tuh akhirnya gimana? Oh akhirnya ya Temen? udah tugasnya. Oh udah tugasnya ya? Udah bagian dari sana gitu. Daripada Mau enggak mau. semuanya gitu ya? Iya, karena gue orangnya kan sangat menyayangi sahabat-sahabat gue gitu. Jadi pelunasan nggak dibayar. nggak sih mereka langsung depan kok. Langsung depan semua. Oke mantap. Nah ini selain ada lagu Beda Dimensi, ada lagunya Mas Gugun juga.